Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam ini kita akan membahas firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Di sini dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi malam ini kita akan membahas firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23. Di sini dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi firman Tuhan, apa yang dimaksud segala sesuatu, ayat ini mengajarkan kita untuk memberikan yang terbaik dalam semua hal, baik itu pekerjaan, pelayanan, dan juga dalam bidang pendidikan, atau bahkan hal kecil seperti membantu orang lain. Semuanya harus dilakukan dengan sikap hati yang benar, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Apa maksudnya seperti untuk Tuhan? Berarti fokus kita bukan untuk menyenangkan manusia atau mencari pujian, tetapi untuk Tuhan. Artinya apapun pekerjaan atau aktivitas kita yang kita lakukan dengan niat untuk kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk membanggakan diri kita sendiri, bukan untuk supaya kita dipandang orang hebat, supaya kita dipandang orang lain itu wow, tidak, tapi murni, segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu maksud firman Tuhan yang disampaikan dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Baru di sini ada lagi dikatakan menghindari mentalitas. Apa maksudnya menghindari mentalitas? Mentalitas asal-asalan. Tahu asal-asalan? Asal-asalan itu maksudnya sesuka hati kita. Ketika kita senang, kita lakukan. Ketika kita tidak senang, kita tidak lakukan. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, jikalau kita mengerti firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 ini, maka segala sesuatu dikatakan, segala sesuatu yang kita lakukan seperti Tuhan. Jadi tidak ada kata asal-asalan, tidak ada kata-kata kalau aku suka aku lakukan, tidak. Apapun pekerjaan, apapun pendidikan, apapun pelayanan yang diberikan Tuhan, diberikan orang tua, diberikan dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu, lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan asal-asalan. Itu maksudnya. Harus seperti itu. Kenapa? Tuhan mengajarkan kita untuk apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat seperti untuk Tuhan. Jangan asal-asalan. Baru di sini dikatakan poin yang ketiga, pekerjaan biasa bisa jadi luar biasa. Kenapa poin ini mengatakan pekerjaan biasa bisa jadi luar biasa? Karena ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau kita setia, perkara yang kecil firman Tuhan mengatakan, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar kepada kita. Intinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita harus bersungguh-sungguh, sekecil apapun itu, sekecil apapun itu pekerjaan yang diberikan kepada kita, itu dalam dunia pendidikan, dalam dunia pelayanan, dalam dunia pekerjaan, sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, tugas yang diberikan kepada kita, kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh, karena itu firman Tuhan yang mengatakan. Baru di sini dikatakan ada beberapa aplikasi yang boleh kita praktekkan. Yang pertama itu di mana? Di tempat kerja, atau di sekolah. Untuk kita boleh di sini dikatakan untuk berbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Bisa kita aplikasikan di tempat kerja kita atau di sekolah. Apa contohnya? Kalau di pekerjaan kita, contohnya kita perusahaan, di kantor, di kepolisian, di tentara,
pegawai negeri sipil, apapun itu, mahasiswa, ya, apapun itu, ya, jabatanmu, apapun itu pekerjaanmu, apapun itu pendidikanmu, ya, kalau Tuhan memberikan kita suatu tugas, ya kita lakukan dengan tanggung jawab, dengan bersemangat, ya, yang meskipun tidak ada embel-embel, contohnya harus diberi uang atau diberi imbalan, tidak. Ya, kalau kita mengerti firman Tuhan, ya apapun pekerjaan yang diberikan kerjakan, ya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, ya itu maksudnya kalau dalam bidang dari bicara dalam kerjaan atau di sekolah. Baru di sini poin yang kedua dalam hubungan dengan orang lain, ya mengapa kita harus mempraktekkan firman Tuhan ini? Ya bagaimana cara kita mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hubungan kita dengan orang lain? Ya apa yang kita lakukan? Ya dengan kasih, ya dengan kasih, ya dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, katanya firman Tuhan mengatakan, ya kan? Iya, ya kita harus seperti itu. Kalau kita mengatakan kita anak Tuhan, ya kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus memiliki kasih yang daripada Tuhan itu, ya iya, harus seperti itu. Kenapa? Ya contoh kita berteman, ya dalam hubungan dengan orang lain, dengan orang tua, ya dengan teman kantor, dengan teman sekolah, ya dengan pendidikan, apapun itu pekerjaan, maupun itu pendidikanmu, ya di dalam berhubungan bersosial, ya kita harus memiliki kasih itu. Ya itu tandanya bahwa kita segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu salah satu contohnya, ya di dalam bidang hubungan dengan orang lain, ya dengan memiliki kasih yang benar, ya kasih yang sungguhnya, bukan karena pura-pura. Ya baru kemudian di sini kita bisa aplikasikan dalam pelayanan. Ya contohnya, ya dari pelayanan, apapun pelayananmu dalam suatu gereja, contohnya, ya baik kau sebagai pemain musik, ya kau sebagai pengkhotbah, kau sebagai pelayan celebration, tamborin, pujian, ya baik mau tukang sapu, ya mau tukang kebersihan di gereja, ya tukang nyusun kursi di gereja, ya tetap, ya tujuanmu, katakan simpan dalam hatimu bahwa Tuhan, apapun yang kulakukan pada saat ini itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, iya. Jangan menganggap pekerjaanmu itu, kau menganggap aku di gereja hanya tukang sapu, adik aku di gereja hanya tukang bersih-bersih. Jangan, ya. Iya, kalau kita memiliki iman firman Tuhan seperti yang dikatakan tadi, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Maka serendah apapun pekerjaanmu di pelayanan, maka kamu akan mengerjakannya dengan sukacita. Kenapa? Karena kita menganggap apa yang kita berikan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Jadi aplikasinya, penutupnya kepada kita semua pada malam ini yang boleh saya sampaikan kepada kita, ya ingat, ya bahwa semua yang kita lakukan adalah bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Ya, jadi lakukan segala sesuatunya, juga dalam bidang pekerjaan yang saya katakan tadi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang apapun, ya apapun semua jenisnya, ya, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan ikhlas, ya lakukan dengan sebaik-baiknya, karena kita segala sesuatu yang kita lakukan, kita anggap kita lakukan untuk Tuhan, ya lakukan yang terbaik. Baru dikatakan di sini, lakukan dengan segenap hati, karena kita bekerja untuk Tuhan yang telah memberikan segalanya bagi kita. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa segala satu yang kita miliki pada saat ini, ya baik itu hidup kita, ya baik itu pekerjaan kita, pendidikan kita bisa pintar, dapat ranking, dapat pekerjaan yang baik, dapat pendidikan yang luar biasa, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau Tuhan tidak memberikan kita segala sesuatunya, contoh napas, ya kalau Tuhan tidak memberikan napas kepada kita, apa yang bisa kita perbuat? Ya. Jadi ingat, ya kita harus pahami, kita harus mengerti bahwa apapun yang kita miliki saat ini, ya apapun yang kita punya saat ini, apapun yang kita miliki saat ini, baik kau memiliki uang yang banyak, pekerjaan yang baik, ya wajah yang cantik, wajah yang ganteng, ya pekerjaan yang baik, pekerjaan yang luar biasa, itu semuanya karena Tuhan mengasihi engkau. Ya, jadi lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, jadi itu pesan saya pada malam ini.
Intinya ingat, apapun yang kamu lakukan, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Supaya apa? Ketika kamu melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, maka Tuhan akan melihat segala perbaikan, segala pekerjaanmu itu, segala yang kamu lakukan itu, Tuhan akan melihat. Ya, dan firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu pekerjaan yang kamu lakukan dengan segenap hatimu, firman Tuhan katakan tidak akan pernah sia-sia. Ya, jadi firman Tuhan pada malam ini mengajarkan kita dalam Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukan karena untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan pada malam ini. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat. Ya, jadilah pemberita-pemberita firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai dengan 3, ya, berbahagialah oleh yang merenungkan firman-Ku siang dan malam. Jadi, maju terus dalam Tuhan, tetap semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.